Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Halo guys, jadi kita dari mahasiswa Pranata Indonesia ingin mewawancarai usaha tentang mie kocok Bandung. Halo, perkenalkan saya Salsabila Fernandi. Saya Rohasiani. Hai, saya Robin Sajaitu. Saya Indra. Saya Martinus Raya. Saya Jadi Prasetyo. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan kita dari mahasiswa Pranata Indonesia. Di sini kita lagi ada tugas kewirausahaan dan kita memilih mie kocok Bandung ini sebagai tugas kita untuk penilaian. Di sini kita izin untuk mewawancarai Ibu, apakah berkenan? Ya, berkenan. Sebelumnya terima kasih dan salam kenal juga. Ya, yang pertama saya mau nanya, ini untuk mie kocok Bandung sendiri udah berjalan berapa lama sih Bu? Kita itu dari tahun 2017. 2017. 2017. Berarti kurang lebih udah 5 tahun ya? Ya, 5 tahun lewat. Alasan Ibu memilih bisnis mie kocok Bandung ini karena apa sih Bu? Apa karena sesuatu yang gimana? Pertama karena hobi ya. Jadi kalau pulang ke Garut tuh, kan ada di Garut tuh ada mie kocok yang paling terkenal deh pokoknya. Kalau ke sana tuh selalu makan itu gitu kan ya. Oh, Terus iya. kan karena didahului dari hobi, terus kita berusaha kenapa kita nggak buat yang di Bekasi gitu kan. Akhirnya dari situ kita, ya udah kita coba-coba. Udah sampai gitu. sekarang. Baik. Ya. Izin Bu, mau melanjutkan bertanya. Ini untuk modal awal sendiri itu kira-kira berapa ya Bu? Kalau modal awalnya kita kurang lebih hampir 200 juta ya, karena kan kita karena nggak punya tempat jadi kita nyewa. Memang waktu itu pertama kali kita kan buka di Jamrut yang memang kurang lebih sewanya kan di sana sekitar hampir setahun aja 45 juta. Jadi ya sekitar antara 200 atau 300 juta emang modal awal kita itu. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin bertanya Bu, eh untuk omset per harinya berapa ya? Kurang lebih antara sekitar 2 juta ke atas per harinya. Ya, atas per harinya. Kecuali pas Covid memang turun banget, bahkan tutup karena disuruh tutup. Jadi beberapa Covid itu kita memang agak sempat tutup, tapi kurang lebihnya sih biasanya sekitar hampir 2 juta. Kalau ya 2 juta itu bersih. Saya izin mau bertanya Bu. Ini kan udah berdiri kurang lebih 5 tahun ya. Mungkin ada daftar menu yang dari pertama memang itu pegangannya sampai mulai menu-menu baru gitu. Menunya apa aja Ibu di sini? Pertama kali itu kita fokus ke mie kocok kaki sapi. Ternyata seiring dengan berjalannya waktu kita mikir tidak semua orang suka kaki kan. Akhirnya kita coba masukin tuh iga. Jadi ibarat kata si kakinya itu toppingnya ya. Jadi kita masukin iga, terus kita bikin baksonya. Jadi sambil berjalannya waktu kita bikin varian-varian terbaru lagi sih. Untuk daftar harga di sini mungkin ya kan jadi rundingan juga ya Bu ya. Kayak misalkan dengan usaha yang lain, maksud saya pengusaha yang lain kan biasanya harga itu bisa menjadi perlombaan gitu. Misalkan di tempat lain lebih murah gitu. Terus itu jadi pikiran di tempat ini gitu untuk membangun strategi gitu misalkan. Kalau bukannya kita pede ya Mas karena gini, kita coba di Bekasi memang di Bekasi itu belum ada mie kocok yang
kayak belum kayak seperti di Bandung. Makanya kalau ketika orang makan di sini kok hampir sama ya, mirip sama yang di Bandung. Jadi kita lebih percaya diri dan memang kita harga itu untuk kaki memang sekitar 30.000 karena menyimbangi emang kaki itu memang rada mahal ya. Jadi ya udah. Bagaimana cara untuk mempertahankan cita rasanya itu biar tetap terjaga gitu loh? Biasanya sih kita ada SOP-nya ya. Kayak misalnya dari bahan-bahan juga. Kayak misalnya contohnya mie. Mie itu di Bekasi nggak ada yang jual ibaratnya. Kita harus datangin tuh dari Bandung. Kayak dari mie, kecap itu memang tidak ada yang jual di sini. Jadi memang seberusaha mungkin kita menciptakan kualitasnya sama seperti di Bandung gitu kan. Jadi orang tidak perlu jauh-jauh ke Bandung untuk merasakan mie kocok, tapi di Bekasi juga ada gitu. Berarti benar-benar dari Bandung ya Kak ya? Iya, memang benar-benar dari Bandung. Apa saja strategi yang Ibu lakukan sebagai pemilik dari bisnis ini dalam mempertahankan customer, Bu? Pertama sih kita dalam hal pelayanan, kita menciptakan pelayanan yang maksudnya ramah, terus customer mau apa ya udah sampaikan sebagai kritik dan saran kita yang membangun ya. Ibaratnya usaha, namanya juga usaha itu ada jatuh dan bangun ya. Gimana caranya ya kita berusaha mungkin itu mempertahankan kualitas dan mempertahankan khasnya mie kocok nih apa sih. Jadi yang buat orang tuh rata-rata kangen, dan kalangannya juga alhamdulillah sekarang udah menarik yang anak mudanya. Tuh tadinya kan tidak ya, mie kocok identik dengan orang tua ke atas ya. Nah kita memperkenalkan, oh ternyata ada loh makanan yang tradisional, kita juga masuk gitu. Baik Bu, melanjutkan yang penjelasan Ibu tadi berkaitan dengan strategi. Ini masih tentang strategi. Apakah ada metode tersendiri Bu? Contoh, misalnya Ibu sudah memanfaatkan media sosial untuk, kan Ibu tadi sempat bilang bahwa udah mau menyusurin kalangan muda. Yang seperti kita tahu kayak kami ini kan kaum muda, pasti dominannya main medsos. Apakah sudah ada strategi promosi seperti itu Bu, di Mie Kocok Bandung ini? Sudah sih, jadi kita kayak tetap sih namanya itu kita suka share video kayak di Instagram, TikTok. Nah kadang-kadang, oh ya apa sih yang biasanya anak muda sih berkumpul di mana sih nih? Akhirnya kita mencoba untuk, oh ya coba kita CFD yang di Sumarekon ya. Biasanya kan rata-rata di situ kan kaum muda ya, kita memperkenalkan gini, oh pasti kan, oh apa nih baru nih kita nyobain dan alhamdulillah cocok gitu kan. Jadi ya udah, jadi setiap ada event kayak misalnya sepatu roda gitu kan, inline skate gitu kan, kita coba masuk ke sana dan oh ternyata ada beberapa maksudnya pada suka gitu kan. Jadi oh berarti kita sudah masuk ke kalangan yang maupun muda sebagian, tapi ke orang tua juga udah masuk gitu. Dengan varian, kalau kamu nggak suka kaki kita punya iga, kalau kamu nggak punya sika iga kaki kita punya bakso gitu. Ada sop iga, sop kaki, jadi kalian tinggal tentukan aja maunya apa gitu. Akhir saya mau nanya untuk kesan dan pesan untuk kaum milenial seperti kita ini yang mau berbisnis yang seperti Ibu yang udah 5 tahun kayak gini, udah ibarat udah sukses gitu. Gimana sih Bu kesan pesannya untuk kaum milenial yang mau berbisnis? Ya. Alhamdulillah kalau dibilang sukses, tapi kita masih berproses ya. Ibarat kata segala sesuatu kalau kita nggak nyoba kita nggak tahu. Jadi saya baik lagi dari hobi, karena saya juga dari hobi ya. Dari hobi jadi kita suka, ya jadi kita ngejalaninnya juga senang gitu kan ya. Maksudnya kalau kalian punya hobi memang itu bermanfaat untuk banyak orang atau kayak membuka peluang kerja untuk yang lain, kenapa tidak dijalankan gitu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih untuk terima kasih sudah mengizinkan kami untuk mewawancarai Ibu di sini di Mie Kocok Bandung ini. Semoga usaha Ibu selalu lancar dan makin sukses dan makin banyak lagi pelanggannya. Ya, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.